menginjak hikmah. Hikmah yang selanjutnya yaitu Ibnu Athaillah menjelaskan tentang definisi warid dan kualifikasi warid. Nah ini lumayan Pak, tapi enteng, tapi susah. Di sini Ibnu Athaillah mengatakan di dalam kalam hikmahnya, innama auroda, inna pasti, innama pastinya, auroda, Allah itu akan memberi alaika kepadamu al-warida, yaitu warid, litakuna bihi, supaya kamu itu terbebas dari hal-hal yang sifatnya itu tidak bisa mengenal kepada Allah. Di sini di dalam sarahnya, al-warid ibaratun amma yuridu alal qalbi minal ma'arif. Artinya gini Pak, simpelnya gimana? Ulah loba teh ngadenge bahasa Arab dina surah kitabnya bisa lihat. Intinya beginilah. Warid itu pengenalan hati kita kepada Tuhan. Ke Allah, itu warid. Maka di sini disebut begini Pak, walaupun hatimu masih ada ketebalan sifat duniawi, tetapi dalam aktivitas sehari-hari engkau masih mengingat Allah, sesungguhnya itu Allah masih menyayangimu. Buktinya Allah masih ngagerakkan orang teh ingat karena Allah gitu, maksudnya gitu kan. Terkadang dia Pak, makanya bener kata Pak Kiai Buyung bener, lamun versi tandingan ihya hikam. Ya kalau ihya kan memang keras Pak, kalau hikam itu lembut tapi nyecep. Makanya kan gini Pak, kata Ibnu Athaillah begini Pak, apa sih yang dimaksud dengan warid? Warid itu pengenalan Pak. Warid itu pengenalan. Mencek urang mah hati urang teh inget kenal ke Allah Pak. Segala sesuatu aktivitas, walaupun urusan kolbun kita itu urusan dunia dan tebal, tapi masih kena ingat, masih kena bisa mengingat Allah. Sesungguhnya kita teh keur aya atau sesungguhnya kita itu sedang dikasih warid. Maka kalau misalkan kita punya perasaan seperti itu, bilang kepada Allah, nuhun ya Allah masih kena ingat. Itu Pak, karena gini Pak, tujuan warid itu 3 loh sebenarnya. Yang pertama, tujuan warid itu supaya kita ringan melakukan ibadah kepada Allah. Ringan ibadah kepada Allah itu gini, ya Allah aku belum bisa ikhlas, ya Allah aku belum bisa khusyuk, tetapi aku masih bisa mengingatmu, yaitu dengan cara melakukan sholat, yaitu dengan cara melakukan zikir, yaitu dengan cara melakukan ibadah, walaupun hatiku belum khusyuk. Warid Pak, karena tadi bahasanya ibaratun amma yuridu alal qalbi minal ma'arif. Artinya apa? Hati kita itu masih diberikan ingat kepada Allah. Bisa gitu we. Hiji tah warid tah tujuanna. Gampang lah pokoknya mah. Tapi memang praktek hese. Contoh lah gini, ketika kita melakukan satu maksiat, terus pas melakukan maksiat, atau kalau bahasa hikam itu bukan maksiat sebenarnya apa? Kesalahan. Hikam itu bahasanya bukan maksiat Pak, kesalahan Pak. Kan karena gini Pak, itu ngambil satu redaksi. Innal insan ma'al khotob, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kesalahan. Manusia itu kalau dalam konteks tasawuf, manusia itu kalau orang-orang soleh itu bukan maksiat sebenarnya Pak, kesalahan. Jadi disebutnya kesalahan. Terkadang gini, kesalahan ini ketika kita lakukan, ya Bapak ngelakuin aja kesalahan, tapi masih kena ingat ke Allah Pak di ujung, itu sebenarnya warid Pak, anugerah. Itu sebenarnya warid Pak, anugerah, maka disebutnya kesalahan. Nah ini harus dipertahankan, harus benar-benar dipertahankan. Kenapa? Pak,
orang yang galau itu bukan hanya orang yang putus cinta saja. Orang yang galau menurut Ibnu Athaillah salah satunya orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan kesalahan, tapi di dalam dirinya punya perasaan kira-kira orang diterima moal ngaji teh nya, diterima moal salatnya diterima moal dikir teh eta ge sarua galau. Tapi galau di dalam hal kebaikan, makanya itu disebut satu kesalahan. Apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bebas lah, diganti ku Allah Pak, kesalahan eta jadi kebaikan. Makanya kan cek Ibnu Athaillah gini, aku lebih setuju orang yang melakukan kesalahan dia mengingat Tuhannya daripada orang yang melakukan ketaatan tetapi dia tidak menambah ingatnya kepada Allah. Nah kesalahan-kesalahan iya Pak anu bakal diganti ku Allah jadi amal kebaikan. Itu satu warid kan. Jadi warid itu tujuannya itu pertama itu supaya ringan melakukan ibadah. Bisa gitu, bener Pak. Anu iya dah nyambung Pak, ada yang modelkan bab tasawuf mah, ada di kitab Ihya ataupun di dalam kitab Hikam itu pasti nyambung. Nyambungnya dalam segi hal apa? Geus urang mah salat we, geus kudu mikiran. Wah, ieu cenah prosedurna kudu kieu. Geus aya yang penting salat we. Salat rek rukuna geus teu bisa tegep, geus teu bisa pantes, geus teu bisa kumaha, geus salat ya Pak. Geus urusan Allah we eta mah. Nu kaditu nama tah ieu mah nyambungna. Karena apa tadi tujuan warid? Untuk membantu atau supaya meringankan seseorang itu melakukan ibadah. Bisa gitu. Akhirnya modelkan gini we Pak. Misalkan ya, kita melihat orang ngopi ya Pak, ngopi ngawangkong, ruas. Masih kena nyebutkan astagfirullah, alhamdulillah. Orang-orang tasawuf itu mengatakan, geringannya ingat kena ka Allahnya ngawangkong teh, alhamdulillah Gusti itu gitu. Ternyata ibadah itu ringan, ternyata ibadah itu mudah. Inilah yang disebut dengan warid. Itu pertama. Yang kedua, kalam Ibnu Athaillah, awroda alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar waliyuharriruka min roqoil asar. Artinya apa Kang? Kalam yang kedua, tujuan warid, yaitu melepaskan tujuan selain kepada Allah. Itu tujuan warid yang kedua. Bagaimana kalam hikmahnya? Gini Pak kalam hikmahnya. Auroda alaikal warida. Pasti Allah akan memberikan kepada seseorang yang punya warid. Waridnya tadi nonjana di dalam hatinya itu masih ada rasa ingat kepada Allah. Terus gampangnya gitu ya. Anugerah ya Pak. Supaya naon cenah ka anu kadua, liyatasallamaka. Supaya engkau itu selamat. Selamatina naon cenah Kang? Min yadil aghyar. Selamat dari cengkraman aghyar itu makhluk atau benda. Muncak bahasa keren nama tidak diperbudak oleh benda. Tidak diperbudak oleh pangkat, tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh nafsu, tidak diperbudak oleh kendaraan. Nih Pak, ya ngaji rada nyerempet saja ya. Maksudnya tidak diperbudak gimana Kang? Gini Pak, yang namanya hamba ya Pak, mudah-mudahan ngerti ya. Hamba itu gini Pak, definisi hamba itu adalah orang yang diatur. Mau cenah Kang hamba teh orang yang diatur, bukan mengatur. Orang yang mengerti, bukan ingin. Itu teh bahasa munadoroh. Makanya lamun dina kitab usul fikih mah aya pan bayan, pan mantek, pan munadoroh. Aya munadoroh teh ilmu debat, lamun pan bayan teh ilmu ngajelaskeun, pan mantek ilmu analogi. Makanya lamun zaman ayeuna orang tidak belajar ilmu tiga ini dia nggak akan bisa Pak, susah. Karena zaman sekarang itu velocity opini publik teh kudu langsung 5 detik bisa.
Bikin analogi itu kudu bisa. Akhirnya jadi kiai atau jadi ustad bikin analogi itu kedengarannya orang balik gelang apa nggak bisa Pak. Mau dipakai orang-orang seperti itu. Bapak juga sama. Opini publik akhirnya ketika kita dikasih satu pertanyaan itu harus langsung bisa. 5 detik 10 detik bikin analogi. Nah itu disebut apa? Disebutnya Panmunadoro. Panmunadoro itu ilmu debat. Kitabnya Waladiyah. Makanya mau ngadain debat. Nah makanya ketika saya tadi bikin hamba itu apa? Cek bahasa keren apa kira hamba apa ya? Karena lamun cek kiai uyung mah hamba teh naon diri riweuh henteu. Riweuh. Lamun saya mah beda nyeuna opinina analogi saya begini. Hamba itu apa? Hamba itu adalah orang yang diatur, bukan mengatur. Orang yang mengerti, bukan ingin. Nah, gitu ya maka Allah, mudah-mudahan tuh ya Allah, mau orang aku belum saya itu sih. Tuh bisa lah. Hamba itu begitu Pak. Status hamba itu adalah orang yang diatur, bukan mengatur. Orang yang mengerti, bukan orang yang ingin. Nah, sekarang udah bisa jadi hamba. Bahasa kerennya kan gitu, paham banget. Nah ini makanya di sini dijelaskan warid yang kedua supaya kita itu tidak diperbudak. Makanya bahasa keren gini siapa? Di kita itu kan ada yang namanya depresi, ya. Depresi, stres, kebahagiaan, bener kan? Depresi namanya apa kan? Kejadian yang sudah terlewat. Stres, kejadian yang akan datang. Kebahagiaan, kejadian yang sedang dilakukan sekarang. Makanya hadis-hadis Nabi selalu mengatakan, jangan engkau memikirkan sesuatu yang belum pasti, naon masa depan. Efeknya no, stres. Nah, eta teh ka mana kan? Eta teh ilmu hadis, tapi dibumbui ku saya pakai ilmu mantek. Jadi gitu bahasanya. Orang yang depresi sesungguhnya dia sedang melakukan atau dia sedang memikirkan kejadian yang sudah terlewat, depresi. Orang yang stres, orang yang memikirkan masa depan. Orang yang bahagia, orang yang sedang melakukan hari ini. Alhamdulillah udah kayak kopi, rokok ayah, dodol ayah, kacang ayah, bahagia. Makanya Nabi selalu mengatakan seperti itu. Coba bicara. So karena bapak yang mikiran kira isukan dahar naonnya, isukan bayar listrik rumahnya, isukan pasti bakal begitu Pak. Itu akan menimbulkan satu stres. Nah stresnya kita asal muasalnya. Sebutan gitu. Tapi kan kamu orang belajar ilmu ekonomi, ya silakan. Boleh saja kita belajar ilmu ekonomi, ilmu fisika itu silakan Pak, bebas. Tetapi ketika kita memikirkan satu yang menjadi satu kepastian, efeknya kalau tidak tercumponi itu akan jadi stres. Terus kudu kumaha tuh kan? Silakan kalian memikirkan ilmu ekonomi, silakan kalian memikirkan ilmu fisika. Tapi ingat, sesuatu itu pasti terjadi kalau misalkan kehendak Allah. Itu disebutnya. Udah kembali ya Pak. Kalau saya kan sengaja ya Pak, ngaji itu saya campur biar ini kan generasi muda kan ada yang mau kuliah, ada yang udah kuliah, ada yang sebentar lagi kan keluar sekolah. Ya ini disebutnya kuliah gratis ya. Saya pernah mengatakan begini Pak, benar. Saya pernah mengatakan begini ketika saya kemarin itu ziarah. Saya jarah ya. Saya pernah mengatakan begini ke anak-anak. Kamu jangan melihat siapa bapak saya. Ulah ningali bapak saya, kalau cina Ustaz Sarif, yang bener cina bapak AA, hayang dijarahan, hayang didoakan, jangan. Pak, kalau kita ingin berdoa kepada orang soleh, itu lihat rekam jejak sama legasinya. Jangan melihat silsilah nasabnya. Akhirnya berlaku bapak arek-arek jarah kamar kasih Abdul Rahman. Iya bapak nasasinya, anak nasasinya, akhirnya jangan. Mau jadi Pak. Karena gini, punten. Tuh, aku cina orang mah liman mata yuktalu fisabilillahi bal amwata ahyaukum. Orang-orang soleh itu hidup. Ingat Pak. Nih, ketika kita berdoa kepada orang soleh, itu orang soleh itu balik mendoakan kita. Itu rumusnya Pak. Ya, misalkan ya kita berdoa ke Sekuro atau si Abdul Rahman. Nah, si Abdul Rahman eta malik Pak ngadoakeun ka urang. Sekuro malik ngadoakeun ka urang. Punten,
Ya ada jero ya saya tik ya. Tenangnya. Ya dibuka ya saya tik ya. Ayat kursi, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nah cerita ini ayat kan? Man dalladzi yashfa'u indahu illa. Lamun teu ngaji ilmu mantek sesat. Teu ngaji usul fikih sesat. Man siapa orang yang punya. Man dalladzi yashfa'u pertolongan. Pak punten, Allah itu memberikan syafaat itu hak prerogatif manusia juga bisa. Boleh Pak, makanya kan gitu. Tapi ayat kalimat yashfa'u illa indahu illa bi'idnih, illa istisna, pengecualian. Maksudnya gini, Pak, terkadang doa kita itu tidak dikabul oleh Allah. Tapi ketika kita berdoa di makom para ulama atau makom para aulia, itu kadang-kadang Allah memberikan pertolongannya lewat doanya para aulia. Akhirnya ngadoakeun tah para ulama para aulia teh, ya Allah karunya cenah ieu barudak kieu mudahan hajatna sing dikabul. Mudah-mudahan ieu teh sing istiqomah da kieu penerus umat Kanjeng Nabi. Bisa jadi Pak doa itu nu dikabul. Makanya kan aya mafhum muwafaqah, aya mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah kita semua Pak sepakat yang mempunyai syafaat itu illa bi'idnih Allah. Tapi aya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu aya mafhum teh naon sih Kang? Gini Pak, aya mafhum teh sesuatu yang sudah bisa dipaham. Eta disebutna mafhum. Muwafaqah itu sudah keseluruhan. Contoh, di AA ingin minum air, kabeh ge nyaho nginum mah air. Eta mafhum muwafaqah. Aya deui mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Sesuatu yang bisa dipahami tetapi harus dijabarkan. Apa? Contoh, di AA ingin minum, kadirkeun termos. Arti teh tah? Teu kudu disebut kopina. Eta teh mafhum mukhalafah. Itu Pak, ngaji teh hese, bener lieur. Umurnya nyawa mah ngaji Quran teh lieur Pak. Makanya yashfa'u indahu illa bi'idnih. Yang memberi syafaat itu iya kita tahu Pak Allah. Itu sudah tahu mafhum muwafaqah, kita sudah sepakat. Yang memberi syafaat itu sudah tahu. Pun dicari tahu Bang Juri gitu. Ya, yang memberikan sesuatu itu kita sudah tahu Pak. Itu semua Allah Pak. Semua Allah itu. Nabi kita udah tahu. Pertanyaannya, apakah ulama itu bisa? Bisa. Ketika Allah memberikan syafaat kepada ulama, itu bisa Pak. Boleh itu. Tidak apa-apa. Nah, ini yang jadi kesalahan kita. Oh, ternyata kan ngaji teh meureun kieu. Ya, memang begitu. Sulit. Makanya saya mengatakan kepada anak-anak begini, sok jarah majarah, sok ngadoa mah ngadoa ulah nempo bapak teh saha. Dan saya tiba heulanya dalam penjara ka makamna Kaberit, ka Raden Arya Wangsa Goparana, ka Amampura Direja, ke Arakasa, saya tidak pernah. Yang saya lihat itu hanya legasina Pak. Karyana, sok tawasul, wabtagu ilaihil wasilah. Lamun cek bahu uji teh mah kieu cenah. Sok atuh cenah si ulin, cenah jeung jelema nu soleh ame katepaan. Da urang mah panasan, aya urang mah resep panasan teh nu goreng lumpur, nu alus mah teu. Sok cenah ulin jeung soleh ame katepaan. Naonna solehna, sok ulin jeung pinter ame katepaan pinterna. Itu akan selalu begitu Pak rumusna. Terus. Nah, itu disebut apa? Makanya saya mengatakan begitu. Sok sugan karena apa? Istighfar kita masih butuh istighfar orang lain. Doa kita masih butuh doa orang lain. Syafaat kita masih butuh syafaat. Sholat kita masih butuh sholat orang lain. Oh, emang gitu kan? Iya. Tidak bisa Pak kita melakukan sholat kalau tanpa orang lain. Maksudnya kumaha? Pembelajaran. Mau bisa sorangan, anggar kudu neangan ilmunan. Itu yang paling sulit. Yang terakhir, Ibnu Athaillah mengatakan tujuan warid itu adalah auroda alaikal warida liyukhrijuka min sijni. Nah, kan artinya tujuan warid yang ketiga itu supaya kita itu lepas dari sifat sempit, pemikiran sempit, kepada sifat yang luas, pemikiran yang luas. Maksudnya kumaha sih Kang?
Pak, orang kalau udah diperbudak itu pasti sempit. Lamun orang teboga ieu pae urang ya. Lamun misalkan orang teboga ieu urang pae ya. Lamun orang hirup teboga kieu urang moal bahagia. Lamun orang teboga kieu urang moal tentram. Lamun orang teu kieu urang moal kieu. Itu sesuatu yang sempit. Makanya Allah datang we. Allah memberikan warid ke otak kita, Allah memberikan warid ke kolbun kita. Akhirnya kumaha? Berbaiklah ya Allah. Urang mah kieu ge hirup kos kieu ekonomi pas-pasan, yang penting mah urang masih kena bisa sholat. Nah, secara tidak langsung itu teh kita keluar dari kita sakit ya diperbudak. Saya lamun sakit kieu, saya lamun sakit kieu, saya lamun sakit bakal kieu. Kayak tetangga ngomong, kayak kieu, itu diperbudak Pak. Sesungguhnya kita berada di dalam sifat yang sempit. Akhirnya orang ingat ke Allah yang dina hate. Tak keluar dari sifat sempit, keluar jadi sifat anu gede, jadi sifat anu luas. Tak tidinya Pak, orang bakal nganggaran bebas itu gering. Oh gini bisa gitu kan? Karena begini Pak, kebebasan sejati itu adalah bagaimana caranya kita bisa menguasai diri. Kebebasan sejati Pak, kalam tasawuf itu Pak. Kebebasan sejati itu bagaimana caranya kita mengelola penguasaan diri kita. Akar-akar. Warid memang seperti itu Pak. Warid itu memang harus seperti itu. Makanya tujuan warid itu 3. Ingat, waridnya artinya naon? Pengenalan Allah di dalam hati. Maksudnya kumaha Pak? Maksudnya itu hati teh inget wae ka Allah. Nah, eta saya warid dan jelema teh. Walaupun dina jero hatena masih kena tebal sifat dunia, tapi lamun sewaktu-waktu masih kena inget ke Allah, berarti Allah geus mere warid tah ka eta jelema. Hiji tujuan warid naon? Supaya ringan ngalakukeun ibadah. Jadi terima. Urang ditarima moalnya salat teh geus dijalankeun. Eta nu kaduana tujuan warid melepaskan tujuan selain kepada Allah. Maksudnya naon? Diperbudak ku benda, diperbudak ku sifat. Taeta bukan tilu. Yang ketiga, melepaskan sifat sempit. Melepaskan sifat sempit jadi sifat anu besar. Jadi ingat ke Allah. Ya Allah, orang nasib teh kos kieu, batur mah beunghar, urang mah kos kieu. Pak punten. Orang yang iya pang gede-gede pahala ya. Orang yang dia pang gede-gede pahala teh pang besar-besaran pahala gitu. Contoh ya. Ada satu orang. Orang itu pas-pasan Pak ekonominya. Tapi dia tidak mengeluh dan dia mengatakan begini. Di sini Pak disebutkan dia mengatakan begini. Lamun cek bahasa contoh nama kira. Ya Allah, aku ridho. Di dunia aku bukan jadi orang kaya. Di dunia ekonomiku pas-pasan. Di dunia ini kesehatanku begini, tetapi aku ridho asalkan engkau ridho, aku ridho. Tah di jelema geus moal separakan. Aing pisan usah bruto, orderan bruto aing pisan. Benar Pak, itu bukti. Saya ngomong di sini Pak. Misalkan kieu, ya Allah, saya jualan hari ini dapat segini, orang lain dapat segitu. Asal hari ini engkau ridho, aku ridho, mangga. Itu pahalanya luar biasa Pak. Nuk itu disebut nanti makom mardiyatin lah. Makom ridho, semua gagal ya Pak. Semua gagal Pak. Orang-orang seperti itu kan diurang jarang. Makanya lalawanana dosa yang paling besar itu adalah menggugat. Narasula menggugat. Ya Allah, saya terido ya kieu batur mah kieu urang mah kieu. Kunaon sih urang diciptakeun kos kieu? Kenapa sih saya diciptakeun teh miskin? Kunaon sih urang diciptakeun teh kieu? Kunaon urang diciptakeun kieu? Eta geus semua bener Pak. Dosa paling gede eta. Ya, menggugat narasula. Nah, eta jadi tujuan wanita itu tah Ibnu Athaillah teh. Pertama ngagampangkeun supaya urang teu loba mikiran ketika ibadah, diterima moal salatnya, diterima moal puasa teh, jalankeun heula we. Alhamdulillah Gusti, abdi masih kena ditakdirkeun daek puasa, geus begitu. Alhamdulillah Gusti, abdi masih kena ditakdirkeun daek salat. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ditakdirkan untuk bisa berangkat ke pengajian. Sabaraha ribu jelema sasuka maju, sawarubahu anu teu aya di pengajian ayeuna. Itu bahasana Pak. Semua itu harus ada versi tandingannya.
Orang saja berani mengambil resiko, masa kita tidak berani mengambil resiko di dalam kebaikan? Masa gitu. Dan jelma maksiat Pak ngambil resiko, kenapa orang tidak kebaikan tidak mau mengambil resiko? Semua itu ada resikonya. Nah itu, jadi pertama supaya ringan ibadah, nuka dua supaya tidak menjadi budak hamba, budak benda. Orang tadi diperbudak diperbudaku dunia, diperbudaku kendaraan, diperbudaku iya, dicoplokkan dekat lo supaya tidak sempit pikiran warid datang. Jadi ketika kita sudah putus asa, Allah datang ke kolbun, warid datang, terus orang itu mengatakan geningannya kos kieu hirup teh mangga Gusti Pak. Jadi luas deui, nu tadi na pikiran sempitnya jadi luas deui. Tah eta Pak mahal lah warid eta. Warid eta. Itu Pak. Silakan ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan Pak? Ini mah tentang kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa? Ada? Kalau nggak ada mau lanjut nih. Kuma, lanjut. Nah, ini untuk anak-anak Pak, ganti bukan untuk bapak-bapak. Ya. Saya mau tolak di beberapa kitab. Ya, ada yang baru dapat. Iya teh katampi An Yazid bin Jabir. Ya, katampi Yazid bin Jabir. Ayo lupa ya. Mamin ahli baitin minal muslimin illa fi syaqq. Ma tidak min ahli di antara salah satu penghuni rumah penghuni dari orang-orang muslim illa fi syaqq. Itu setiap rumahnya minal jinnil muslim, semua itu akan ada jin muslim lah. Jadi dengarkan sih, lamun pasaran guru bukan kan baik. Semua putih-putih. Dengarkan lah saya mengerti sih. Ya dengarkan. Pak Punten, emang ini keterangan Pak sumbernya Pak. Punten Pak. Orang-orang muslim yang taat itu biasanya di rumah nanti bakal aya jin muslim. Pertanyaannya tujuannya gimana kan? Untuk mencegah jin dari bangsa jahat masuk ke rumah itu. Luluwi parah dong coba. Dia disebutkan seperti ini kata Yazid bin Jabir, ida wadoa godoahum nuzulu fatago ma'ahum. Ketika orang mukmin itu di rumah dia, dahar jin muslim di dahar. Ketika orang mukmin minum, jin muslimnya ngilu. Itu makanya ya di masjid, di pesantren itu pasti Pak ayah. Iya Pak, saya yakin. Survei bukan kata saya, bukan survei. Itu kan sih memang pantas ya. Gini Pak, ketika masjid sudah mulai ramai Pak, nilai-nilai Islamnya pasti datang Pak. Karena begitu ngilu. So gara bapak ke masjid anu kosong nu sepi. Anu ngeureun wah. Ya baik, lagi ada bunga. Masjid itu sepi cenah aing ngumpulin di dia, pasti. Iya, dan benar. Makanya punten ya. Bapak ngawiri di imah, bapak sholat di imah. Eta teh jin muslim teh aya Pak. Cicing nungguan di imah. Makanya imah saya loba jinan begitu teh. Ya kata jin muslim cipung lain-lain imah bapak wae. Iya Pak, tinggal itu saya mah ya jelema-jelema nu tukang ibadah pasti aya. Eta teh sengaja naon Pak? Cicing didinya, liuk didinya, ngilu ngaji didinya, ngilu dahar didinya, ngilu sholat didinya, ngilu dikir didinya, ngilu-ngilu didinya. Asal hiji, bapak rajin sholat di imah. Asal hiji, imah bapak sok di sholatan. Asal hiji, imah bapak sering ngawirin. Nah urang mah masih kan berjamaah, pamajikan kita ngaji Quran. Kakak Quran. Dan aja saya Pak, makanya siapa tiba kakaran pantau diketok-ketok deh sieun.
Semua main lagi buah ayam yang setika udah sih. Yang benar, bukan kata saya, makanya pede. Dihitung-hitung ada Pak. Makanya kan dibahaskan kan wa idza wado'a asyauhum nuzulu fata'asyau ma'ahu. Ketika kita makan, mereka ikut makan Pak. Naon sih Kang saripati nah. Itu mereka kita minum, mereka ikut minum. Ulah sini kan baik dan biasa. Berarti bapaknya muslim. Berarti imam bapak itu sering dipakai ibadah itu atau di orang mariwu ayo ke ketokang buah musanganakan lah gunungan karena itu kain aneh ya itu kadang-kadang juri Pak itu udah salah tapi memang ini besar ini memang harus dibicarakan biar apa biar jadi motivasi ke barudak teh ulah sieun Pak inget ya barudak ketika satu daerah satu tempat satu rumah nilai Islamna tumbuh maka itu golongan itu bakal ikut. So berarti pesantren kunaon aya santri diasupkeun ke Bedung. Rame. Coba lamun pesantren pesantren ayo udah mulai ya. Kunaon di masjid aya ya karena rame. Tinggal di masjid sepi aya teh. Enggak ada, Pak. Ditambah di dalam keterangan sebaik-baiknya bangsa jin itu tukang jahil. Jangan seribuan tuh. Foto kau aya cenah aya budak ora cenah eta anu nyarupaan sirapi cenah di jero masjid penting-penting jeung bae aing salat meureun nyarupaan sirapi geus bae ulah sieun bae nu kitu mah berarti nandakeun masjid urang teh makmur nandakeun masjid urang teh alus nandakeun masjid urang teh nilai Islam teh tumbuh geus we kitu pada macan perangan ge isinya aya hiji tempat itu Allah, berarti makmur ada tempatnya sering pakai dikir, berarti mah tuh. Tiba-tiba kayak cai bocor, air lompat, air tadi. Air panas, mana panas? Aja dikir. Nah, cina di keran cina di koran itu tempat itu bocor. Nih, itu di tempat itu bocor, lompat tuh dah mah. Oh, saya tahu. Sembahyang itu mah, mulai naon. Nah ini memang riwayat keterangannya sahih. Makanya tadi dijelaskan mamin ahli baitin minal muslim illa bisyamah bi baitihim. Orang-orang muslim itu pasti di rumahnya akan ada jin muslim. Nah, pertanyaannya untuk apa sih Kang? Yadfa'ullahi bihim anhum untuk menolak musibah yang dibikin oleh jin-jin jahat. Terus gitu yang mau teh nolak kan. Sarua atuh sarua bangsa orang gitu kayak anu bager anu ieu. Makana teu bae. Kadang ngilu ngaji kan bae, ngilu ngaji. Kadang ngilu berjamaah sok, ngilu berjamaah. Kadang ngilu wiridan mangga, ngilu wiridan tok sieun kan bae. Berarti nandakeun masjid urang teh makmur, cirina eta mah. Pesantren makmur, masjid makmur, wilayah makmur, pasti eta ge bakal makmur. Nah eta mudah-mudahan jadi pepeling. Makanya ketika di WC aya cai ngocor paneman deui we. Ketika aya di geus paneman deui we. Terus masalah cenah gugur-gugan geus gugur-gugan deui kumaha gitu tuh. Mesin teuy. Terus sampean nyarita apakah saya teh keun bae teh jahil we mola naon ieu. Baheula mah jarang ya baheula mah beunang can pati rame. Ketika sudah rame, Pak, nilai-nilai Islam tumbuh, nilai-nilai Islam sudah berkembang, itu pasti. Karena hadis Nabi itu mengatakan beberapa seperti itu. Berarti naon, nu ngilu ngaji loba teh kan? Loba, lain bapak-bapak doang berarti nu kitu ge ngilu ngaji. Makanya almarhum bapak mah pernah mengatakan begini, ketika jadi guru, ketika jadi kiai, itu yang paling sulit itu mengajar bangsa jin. Indonesia mau merdeka Pak, lamun dari bantuan bangsa jin. Kenapa? Ya karena bener, mana nama bisa iya ilmu malih rupa, malih warna, nembakan tatangkalan, padahal bangsa nu gitu jadi pakai malih rupa, malih warna. Kayak tak disebutnya. Nah itu pernah ngaji ada beda. Itu yang menceritakan kejadian nyata Pak. Di alam orang anak remah. Jadi jalan lain sih. Bergadang sih mah tuh. Ayo. Aya jin anu teu mau kudu jadi udut aya.
Ayah, yang katanya mana apa? Nama ciri. Ada apa yang mau ditanyakan Pak? Alhamdulillah ngerti KBG, insyaallah. Mudah-mudahan. Doh, kayak mau lagi diantar ya. Jangan percaya. Jadi Islam kata mah. Bang Cong 12 gila itu antur. Ya berarti intinya gitu Pak. Berarti ini masjidnya makmur. Nilai-nilai Islamnya itu hidup. Itu semuanya pasti gitu Pak. Kalau Bapak nggak percaya silakan Bapak. Setiap pesantren yang tumbuh nilai Islamnya hidup, itu pasti akan ada kejadian seperti itu. Karena ini keterangan dari Yazid bin Zabir, mamin ahli baitihi, tidak akan di antara rumah orang-orang muslim itu pasti ada jinnya, jin muslim. Untuk apa tujuannya? Orang-orang muslim itu rumahnya selalu ada bangsa jin muslim. Ya dafa'u, untuk menolak, kata Allah. Menolak dari apa? Menolak dari gangguan jin-jin jahat. Terus itu sarwa Pak. Itu hebat. Makanya ulah-ulah bakal langsung nyalakan, insya Allah keterangannya ayah. Isi butuh verifikasi ayah kitabnya. Ayah iya. Karena semakin orang ngawirin, semakin orang rajin sholat, semakin orang rajin zikir, itu teh pas sebenarnya ngikut mana? Ngilu, kan mungkin orang lalu tersadar naon kesieun cenah sieun aya ieu. Nah, itu yang jadi masalah di kita itu seperti itu. Jadi selalu mencari validasi dari itu nanti. Wah, ini juga namanya nu ieu. Enggak seperti itu, Pak. Kalau misalkan kita ingin tahu itu antara sihir dan bukan sihir, itu gampang. Sihir dan bukan sihir itu gampang. Cirinya apa? Cirinya itu kembali ke kita. Kalau misalkan kita mendadak jadi malas, berarti orang kerbanang ku sihir. Berarti kerbanang ku setan. Itu gampang gitu weh, sihir mah sebenarnya mah. Oh jadi malas ngaji teh, jadi malas sholat teh. Nah, sebenarnya kita beunang ku sihir. Karena tujuan sihir pasti kadinya digoda, sok jangan sebutan itu Pak. Jadi ya ini mah untuk anak-anak ya. Jadi saya tadi bilang penguat, jangan takut, terus gak baik. Nah, kalau misalkan kalian ingin tahu ketika nanti masjid udah tidak ada nilai Islamnya, nggak ada kehidupannya, ini juga nanti akan usulan kontak orang yang beli. Karena sama, mereka juga mencari tempat, mereka juga mencari circle, mereka juga mencari teman-teman yang satu frekuensi dengan mereka. Anu rajin sholat, anu rajin puasa, anu rajin ngaji, sama Pak. Makanya lamun bung deui ulah aya ngaji, ulah aya santrian, insyaallah begitu bakal usulan. Nah gitu, bisa apa? Kayaknya tuh cara naon sakibat tuh. Gitu. Mungkin itu saja.